Kenapa? Untuk kepentingan saat ini atau kepentingan kekal? Kenapa sih anak di sekolah itu? Supaya dia bisa kerja, toh? Iya. Kenapa kerja? Supaya bisa cari duit. Siapa harus cari duit? Supaya bisa hidup. Iya. Nah, masuk ke ayat apa? Masuk ayat apa? Matius berapa? Bukan. Empat empat. Empat empat. Manusia tidak hidup dari kepentingan saat ini aja. Makanya orang tua itu bukan hanya kasih besar anak untuk kepentingan saat ini. Jadi punya anak itu bukan bagaimana supaya anak ini bisa bertahan hidup di dunia ini, bukan itu tujuannya. Tapi mengacu masa depannya. Tapi masa depannya mau jadi dokter, tentara, pebisnis atau apa? Kepentingan kekal. Jadi mau besarin anak tujuannya apa? Supaya anaknya bisa hidup kekal. Itu dia. Banyak sekarang yang punya anak tidak ada tujuan. Ya, malah punya anak nggak ada rencana lagi, tiba-tiba ada anak, kasihan DP anak, akhirnya jadi apa? Jadi mangsanya iblis. Itu dia. Kemarin kita ada isi air sama kokore, di depan soalnya gerombolan anak-anak semua. Yang bagus saya dulu ngomong apa semua. Aduh kasihan ini semua anak-anak nggak tahu bagaimana dan DP orang tua nggak tahu. Itu kalau ada pelajarannya lagi dibilang itu namanya street education. Kalau anak-anak nggak dituntun sama orang DP orang tua, anak-anak dibiarkan bergaul, anak-anak akan diajar oleh anak-anak yang nggak takut akan Tuhan. Street education namanya. Itu dia. Jadi kita mesti tahu anak itu di mana. Karena jangan sampai anak yang jahat didik orang be anak. Makanya pulang-pulang orang tuanya kaget, loh, kok kamu sudah bisa maki-maki? Kayaknya nggak pernah belajar ngajarin kamu maki-maki karena DP teman ajarin sama dia. Itu dia. Dan itu mana? Kayaknya kamu nggak pernah ajarin kamu maki-maki, dari mana kamu diajar? Dari HP. Itu dia, ya Pak. Jadi nggak mau ngajarin maki-maki, nggak pernah ini dari HP semua. Itu dia. Ya karena apa? Aduh, capek sekali mau urus ini anak. Kasih join HP, toh? Ya toh? Terus kasih join HP supaya kita bisa bisa bikin yang kita mau bikin. Pas anaknya dikasih HP, kayaknya seakan-akan oh lagi yang firman Tuhan kok. Waduh, anak lebih licik, lebih jago. Tapi di situ setan sudah babysitter. Jadi yang jaga sekarang siapa? Setan DP anak untuk didik masuk lewat HP. Sekarang kalau orang nggak bergaul tapi anak dibiarkan di HP, itu sedang menaburkan benih setan tanpa kita tahu. Oke? Kepentingan kekal. Oke? Jadi Miseswa tidak diingatkan dari tahun 1800-an waktu hidup, tarik anak-anakmu dari sekolah umum. Itu dia. Harus ada pendidikan khusus, bukan itu. Oke, lanjut. Pokoknya kutipan kedua ini cuma beberapa kutipan aja. Oke. Sekalipun ada instruksi yang jelas ini, beberapa umat Allah ini, masalahnya umat Allah ini, mengizinkan anak-anak mereka bersekolah di sekolah umum. Mereka bergaul dengan orang-orang yang moralnya rusak. Di sekolah-sekolah ini, anak-anak mereka tidak dapat mempelajari Alkitab dan maupun prinsip-prinsipnya. Jadi, apakah sekolah itu belajar Alkitab? Nah, tak pernah belajar prinsip Alkitab. Dulu kita di sekolah itu pelajaran agama 1 minggu sekali. Bayangin, matematika 3 kali ketemu tiap minggu. 2 jam agama cuma satu jam per minggu. Bayangin, itu tidak. Bagaimana mau tanamkan prinsip ini? Apalagi sekolah umum yang semua agama biasanya nggak ada pelajaran agama itu, ya kan? Nggak ada pelajaran agama mereka, gitu dia. Ya, dia bilang di sekolah ini anak-anak nggak belajar Alkitab atau prinsipnya. Oh, dan prinsip-prinsip Alkitab itu dia. Dan sama belajar firman di sekolah gereja, maksudnya di sekolah gereja itu setiap hari Sabat ataupun itu, jadi tugasnya sama orang tua. Ajarkan kita suci anak-anakmu ketika kamu
ketika kamu keluar, ketika kamu masuk, ketika kamu berjalan di jalan, berjalanlah bersama anak-anak yang kamu lebih sering yang sudah kau lakukan. Bicara dengan mereka, arahkan pikiran mereka ke arah yang benar. Sewaktu Anda melakukan ini, Anda akan menemukan bahwa pencapaian Anda. Bagaimana kamu bisa mengharapkan berkahnya kalau kamu tidak mendidik anakmu dengan benar? Jadi punya anak itu sembarangan kalau ya, itu dia, ya. Tanggung jawabnya besar punya anak. Bisa dididik anak itu berarti benar. Oke, so kita ini kesimpulan. Jadi bilang, jadi gini, jadi kan dulu di zaman sesuai mereka buka sekolah kita, sekolah Alkitabnya itu bayar. Oke, jadi sekolah Alkitabnya itu bayar. Jadi sekolah Alkitab. Nah, kalau di Amerika kan kalau sekolah negeri itu gratis, nggak ada di sini negeri bayar. Tapi kalau di luar namanya sekolah pemerintah gratis sampai biasanya sampai SMA itu gratis sekolahnya. Di Amerika kan mereka kan negara maju toh, jadi mereka udah punya sistem apa semua, jadi sekolah itu gratis. Nah dibilang gini, berapa orang itu yang mungkin merasa mereka tidak mampu membayar uang sekolah anak-anak mereka untuk sekolah yang sesuai maksudnya benar ini ya. Ketika pendidikan dapat diperoleh gratis di sekolah-sekolah negeri. Namun, kami berpendapat bahwa bimbingan doang apapun saya, jadi mereka kayak, aduh, terlalu berat kalau bayar sekolah gitu, ya. Oke? Yang paling bijaksana, jadi sekarang harus diperhitungkannya itu yang sebijaksana mungkin ya. Tindakan mereka paling bijaksana adalah pegang bawahnya ya gitu aja. Agama yang baik ya. Godaan ya, kesombongan, kemewahan dalam berpakaian termasuk dosa-dosa yang lazim sama ini. Jadi kalau bergaulnya dengan di sekolah kan itu kan, aduh DP sepatu baru, oh, kita mau pakai sepatu baru, DP HP baru kita mau pakai, jadi semua apa? Semua sombong. Dan di sekolah kan mau kejar juara 1, 2, 3. Coba bayangin, kok ada siapa sih yang netapin juara 1, 2, 3? Setan. Ya kan? 3 orang berikan saja. Ya. Berlomba-lomba untuk jadi juara 1. Itu prinsip sekolah itu udah prinsip I want to be the most high. Untuk mengambil juara 1, bayangin. Setan apa? Mau jadi yang nomor 1. Bayangin. Mau duduk di tempatnya gerak di tempat 1. Makanya 1, 2, 3 ada. Beruntung yang juara 1. Makanya persaingan semua kan. Itu dia. Kalau umat Tuhan, kamu duluan lah, kamu lah duluan gitu kan. Nggak ada persaingan umat Tuhan. Di dunia persaingan mau jadi nomor 1. Jadi ya. Oke. Jadi orang tua yang bijaksana adalah akan menempatkan anak mereka di pengaruh moral yang baik. Itu dia. Itu yang bijaksana. Jadi mereka, kalau mereka nggak bijaksana adalah udah tahu itu moralnya rusak, ditaruh anaknya di situ. Itu nggak bijaksana. Oke, lalu dia bilang, bukannya pengaruh pergaulan duniawi akan mempengaruhi kebiasaan, selera dan keinginan anak-anak Anda. Itu dia. Jadi jangan kira pengaruh yang benar akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi walaupun orang ada kasih baik-baik di rumah, pas dimasukin pergaulan yang jahat, anak orang akan jadi jahat. Gitu ya. Kalau di sekolah umum, sekolah negeri yang gratis itu akan menjadikan mereka dalam kesederhanaan dalam berpakaian. Mereka tidak akan puas dengan hal-hal yang bermanfaat dan hakiki. Bukankah permintaan ekstra ada
terhadap dompet Anda jauh lebih melebihi biaya sekolah di mana pengaruh tersebut dapat dikendalikan. Dibilang gitu. Jadi ini ya, ini sekolah gereja bayar, toh? Harus bayar. Kita mau tempatkan anak-anak di sekolah yang gratis. Pas di sekolah yang gratis, tuntutan anak untuk memenuhi hal-hal dunia yang lebih banyak daripada bayar uang sekolah. Bayar. Ya, jadi ngerti nggak Oma dan semua? Jadi misalnya, aduh, aku punya teman sudah ada tas baru. Biasanya kan gitu kan, ada tas baru, semua tas baru. Baju baru. Akhirnya, uang yang untuk menafkahi kesombongan dan kemewahan untuk pergaulan itu lebih banyak daripada bayar uang sekolah di sekolah gereja. Atau sekolah di rumah. Jadi orang untuk hal-hal kekal, diperhitungkan hal-hal kekal. Padahal kalau untuk hal dunia itu akan biayanya jauh lebih banyak daripada disekolahkan di sekolah yang menuntun. Jadi bilang apa? Pengaruh-pengaruh itu dikendalikan di sekolah gereja. Ini yang gereja benar masih ada sesuai ya. Sekarang sekolah-sekolah Advent pakai gaya dunia semua, kurikulum dunia, bukan kurikulum surga lagi. Kita telah melihat eksperimen ini dilakukan berulang kali. Dalam setiap kasus, orang tua justru mengalami kerugian, bukannya menabung. Jadi mereka bilang, kan anakku tak sekolah di sekolah negeri supaya kita bisa menabung gratis kan? Dibilang orang tua lebih banyak keluar uang daripada uang sekolah di sekolah gereja. Bayangin ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kita udah bisa lihat ya, pengaruh itu yang jelek sekali, nggak belajar prinsip-prinsip Alkitab di sekolah itu, masa mau ditaruh di situ? Itu dia ya. Jadi kita yang punya orang tua sudah ini. Anak-anak kita nggak punya kesederhanaan gitu, jadi lebih update hal-hal dunia daripada hal-hal surga kan. Anak-anaknya di situ semua dunia semua. Oke, lanjut. Karena pergaulan dengan teman-teman yang tidak saleh atau jahat, kaum muda seringkali tertular dengan selera dan kebiasaan yang terbukti merugikan seumur hidup. Jadi kalau kita kasih teman orang anak salah, kerugiannya seumur hidup anak itu. Anak laki-laki berusia 6 sampai 12 tahun terlihat dalam seseorang sambil merokok. Anak-anak kecil yang 5 tahun sudah merokok. Itu jangan heran. Jadi sekolah udah rasakan. Karena apa? Pergaulannya. Ya. Beberapa orang sudah diajari hal-hal yang lebih baik, tidak dapat melawan contoh-contoh seperti itu. Jadi di rumah diajari, harus begini, yang baik-baik diajarin. Pas lihat contoh-contoh yang salah, nggak bisa nasihat yang baik itu kalah daripada contoh yang salah. Jadi nggak ada gunanya kita ajarin yang baik, terus anak-anak kita lihat terus contoh yang salah, nggak ada gunanya. Makanya harus di-cut off itu, lihat contoh yang salah, baru kasih yang baik. Makanya kita nggak bisa berubah di Babylon, harus keluar dari Babylon. Betul nggak? Nggak bisa di tempat lumpur untuk dibersihkan. Itu dia. Lanjut. Kayaknya itu sudah ya, terakhir ya. Nah itu dia. Oke? Jadi ini ada part 2-nya tapi next time lah. Tapi yang mau kita di sini adalah nasihat roh buat adalah untuk tarik kita punya anak-anak keluar dari sekolah, walaupun sekolahnya itu dibilang gratis. Itu dia. Karena yang gratis itu merusak anak-anak kita punya kekekalan. Itu dia. Itu dia ya. Jadi saudara-saudara, biarlah renungan ini mengingatkan prinsip-prinsip kita. Kenapa sih anak-anak, apalagi anak-anak muda, kenapa sih itin, meribel kan? Dan kita pribadi pun ya, diingatkan kenapa saya tinggalkan ini sekolah-sekolah dunia. Karena adalah nggak ada pengaruh kekekalannya di sekolah-sekolah ini, ya, kebinasaan semua, merusak moral yang merugikan seumur hidup. Gitu ya. Jadi kita harus take care kita punya anak-anak, karena orang tua akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Ya, kita sering bilang sama Aca, tahu nggak? Aku bilang gitu.
Kalau Mice nggak tegur Panganna, nanti di penghakiman Mice yang ditanya Tuhan, kok ngana dia, kok kamu biarin aja sih, yang salah kamu nggak tegur, kok kamu nggak ingatin terus? Jadi kan dia sempat bilang tuh aku nggak suka Mice ditegur-tegur gitu. Oh itu salah. Nah, aku bilang itu nggak benar itu, wrong begitu. Aku bilang Mice harus tegur, karena Mice jalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kalau kamu salah, Mice harus tegur. Kalau kamu bikin yang salah itu Mice harus tarik. Misalnya HP kamu ini membuat kamu berdosa dan nggak fokus dan tindak kebenaran, Mice harus tarik. Karena kalau Mice kasih terus kamu HP, nanti Mice pas penghakiman ditanya sama Tuhan, ini kok kamu biarin aja pegang HP sudah tahu itu membuat dia jauh dari Tuhan. Itu dia. Mice yang salah, makanya Mice tarik ini HP supaya Mice nggak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Aca memang mau pilih terus yang salah, harus nggak di bawah Mice lagi. Selama masih di bawah Mice, Mice bertanggung jawab untuk Aca harus tetap di jalan yang benar. Walaupun dari Aca nggak suka, tapi kita tahu Aca mau menurut itu bilang gitu. Gitu. Nah, puji Tuhan, no? Puji Tuhan dia melawan pemberontakan dirinya lah. Kita lihat anak ini sedang berjuang lah, gitu ya. Jadi doakan terus no Aca ya, kami juga ya, semua Revelation Nona dan Mary Bell, tolong kayak anak-anak ini Ipin juga ya. Kita doakan biar anak-anak muda ini terus selalu digoda sama setan untuk nggak terkait dengan kebenaran apa dibuatlah segala macam, tapi orang doakan biarlah anak-anak ini terbuka matanya dan benar-benar cinta kebenaran. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.